ulang kelas 4 dulu? Ya. Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Masih doang? Dulu kita pernah ketemu di kelas 4. Kalau ingat pelajaran apa ya? Aku sudah lupa sih. Ya buat yang belum kenal, nama kakak Dwi Juliana Sari. Sebelumnya, teman-teman hari ini perasaannya senang, sedih atau marah kita? Siapa yang senang, siapa yang sedih, siapa yang marah? Jadi teman-teman, sebelum kita belajar mempraktikkan norma hari ini, saya akan membagikan soal-soal ini untuk teman-teman kerjakan, dikerjakan dengan sungguh-sungguh untuk mengetahui dulu nih kalian paham sebelum saat saya jelaskan itu seberapa pemahamannya, oke? Kita akan berpikir dulu ya teman-teman, apa jadinya jika dunia tanpa adanya aturan? Nah kira-kira jika kita mau tanpa adanya aturan itu kayak gimana akan terjadi? Nah, kita lihat dulu ya teman-teman. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, sedangkan kita selama ini hidup tenang menurut aturan yang ada. Tapi kadang-kadang peraturan juga justru sudah bikin kebebasan kita terdekat. Jadi jika hidup kita tidak ada aturan, tanpa aturan, mungkin orang bakal bebaskan satu sama lain tanpa bela poli, koruptor bisa masuk ke disco, atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum. Kayak itu bisa bebaskan dulu orang yang kita benci. Tapi kita harus sadar juga kalau penciptaan itu tertulis saja. Ternyata ada yang tertulis kayak norma masyarakat. Selain itu peraturan lain dibikin atau tidak bisa. Terus badan kita juga bekerja dengan aturan-aturan yang lebih singkat. Sehari-hari kita mau pakai aturan berbahasa yang tim kita biar update status dan jelas di orang-orang ini. Dan ya, kita mau lihat sekali selalu ada aturan yang dia suka kehidupan. Tapi kenapa? Apa dunia tanpa aturan hidup? Selalu ada. Oke, mari sama-sama dorong kali bicara karena dunia aturan ada di dalam kedua. Gak usah aturan berbahasa belum ada. Alam aja berlaku. Tapi kan aturan itu berbentuk secara natural. Ya, spesies kita bisa saling bersekutu dan bertahan hidup. Contohnya lo lihat tadi singa atau spot yang punya aturan sendiri dan yang individunya jadi bisa kayak sama. Manusia pun juga sama. Untuk kita lebih hidup sama beberapa puluh orang, hukum sosial pun muncul dengan sendirinya dan masyarakat dan faktor yang bikin kita bisa hidup dalam ribuan, bahkan juta dan baru berada. Oke, gitu aja. Tapi kalau sekarang, bisa nggak kita hidup kembali tanpa hukum? Misalnya gimana kalau nggak ada yang namanya pemerintah? Fakta menunjukkannya ada juga negara-negara yang sempat nggak punya pemerintah. Contohnya Belgia, Spanyol, Irlandia Utara yang jalan berbulan-bulan bahkan tahun tanpa ada pemerintah resminya. Dan yang lebih serem pada Somalia menutup bandara dari meletusnya perang saudara selama belasan tahun Somalia nggak punya pemerintah aktif yang bisa melindungi rakyatnya. Jadi ya, ibarat paradoks tanpa peraturan justru nggak ada kebebasan. Tapi saat peraturan yang ada malah nyakitin lebih dengan bahkan diskriminasi banyak orang, itu bisa jadi senjata berbahaya di tangan mereka yang harus kuasa. Kalau itu jika teknologi bisa membantu masyarakat di masa depan jadi adil dan tertib, mungkin nanti kita bisa bebaskan apa-apa ada pihak yang berwenang. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, kalau teman-teman lihat tadi, berarti kalau kita hidup tanpa adanya aturan itu berarti jadi gimana sih? Ya benar. Berarti kita butuh aturan ya dalam hidup teman-teman? Betul. Nah, aturan-aturan yang disebut tadi itu disebut dengan norma, teman-teman. Nah, kenapa sih kita butuh norma? Karena kalau kita tidak ada norma di hidup kita, orang jadi akan sembarangan. Jadi dulu udah tadi seperti yang ada di video teman-teman, kalau di zaman dulu itu pernah ada kehidupan tidak ada norma dan itu hancur banget gitu. Nah setelah itu baru adanya pemerintah sedang kita aturan norma-norma agar kita lebih tertata gitu. Teman-teman sering nyatet ya, sering nyatet buku yang nanti akan jelasin, nanti akan tes, oke?
ini yaitu teman-teman nanti diharapkan itu bisa menjelaskan hak dan norma hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Kemudian nanti teman-teman juga diharapkan itu bisa menganalisis peristiwa yang mencerminkan ketaatan dan pelanggaran norma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti teman-teman diharapkan bisa menyusun naskah nih teman-teman. Teman-teman nanti diminta untuk menyusun naskah drama yang menggambarkan tentang aturan atau norma dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akan jelasin. Kemudian nanti teman-teman diharapkan itu bisa mementaskan dramanya. Jadi tadi teman-teman disuruh buat naskah, kemudian nanti teman-teman pentas nih tentang naskah dramanya sudah dibuat. Tapi itu nanti. Belum itu aku mau jelasin dulu. Dari aku mau bertanya dulu. Teman-teman pernah lihat nggak temannya itu melanggar aturan gitu? Siapa? Apa yang pernah jadi peristiwa seperti ini dekat-dekat ini? Siapa? Boleh cerita nggak? Cepat diceritain. Salah satu aja. Siapa? Ayo kamu berani kak? Kenapa nggak berani? Nggak apa-apa. Tapi teman-teman pernah ya? Tapi kalau teman-teman tegur nggak? Kalau ditegur akibatnya apa? Kan lebih parah ya? Iya. Nah ini, belum itu. Norma itu apa sih teman-teman? Tadi udah kita sempat sebut-sebut juga. Tuh, lebih tepatnya apa? Bisa jelasin nggak? Satu ya teman-teman di sini. Nih, norma itu apa sih? Nah, norma sendiri itu adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku agar hidup itu tertib, aman, dan rukun. Jadi norma adalah aturan-aturan atau pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia agar hidup dengan tertib, aman, dan rukun. Teman-teman paham nggak ya norma itu apa? Udah ya tanya? Ini yang harus kita lakukan selama kita di rumah. Misalkan kita menjaga kebersihan rumah, kemudian menghormati orang tua. Seperti halnya kalau kalian mau berangkat itu saling dulu. Nah itu juga salah satu norma kita di dalam rumah. Kemudian menjaga kebersihan rumah. Bersama misalnya kita tepat waktu memakai seragam rapi dan menghargai guru serta tepat. Nah, habis ini kan mau ngerjain tugas, tapi sebelum itu kita ice breaking dulu ya. Deh, yang rame ya. Ayo berdiri. Ice breakingnya gampang kok. Kamu pasti udah pernah dulu ya. Ayo deh, yang belakang. Ayo sini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Gulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum, digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Nanti diulang terus lebih cepat gitu ya. Yang kompak ya, tadi kan kita kayak masih pemanasan. Ayo. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Ayo lagi. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Ya, di sini nanti saya bagi LKPD. Ini teman-teman kerjakan secara kelompok. Di sini ada 2 lembar ya. Ya nanti di sini tulis dulu nih nama anggota kelompoknya di sini siapa aja, oke? Kemudian ini nanti LKPD yang pertama, teman-teman diminta untuk memberikan tanda checklist atau tanda tentang apakah pernyataan ini benar atau salah. Aman ya? Ini yang ini gampang lah ya. Kemudian nanti di lembar selanjutnya ini ada tulisan teman-teman diminta untuk membuat naskah drama. Jadi di sini ada temanya masing-masing. Nanti temanya berbeda-beda. Ada yang sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Nanti tergantung teman-teman dapatnya mau di spin atau mau di
Pak belum Ben. Guru tanya. Ya kan belum Ben. Itu kan gizi nasional. Nanti besok kita dapat ambil gambar kan film. Iya. Dalam. Dengar itu ya. Jadi kan tadi teman-teman sudah membuat naskah yang tadi saya minta menyebutkan peristiwanya saja. Nanti tapi disiapkan juga dialognya untuk saat drama di hari Kamis besok, ya. Jadi masih ada waktu 1 hari untuk teman-teman kalian untuk menampilkan dramanya. Ingat di hari Kamis, jamnya sama seperti ini. Ditampilkan di hari Kamis, oke? Ada yang bertanyakan? Nanti misalkan lupa sama peristiwanya, nanti aku fotoin ke admin, aku kirim ke admin, nanti kita admin ya. Ya, ada yang nanya lagi? Paham ya? Benar-benar disiapin ya. Oh ya, misalkan besok hari Kamis sebenarnya ada yang nggak berangkat, itu berarti ada yang milih ya. Apa ya bahasanya? Backup tahu nggak ya? Oke, misalnya apa ini? Digantikan. Iya, digantikan ya. Ini benar-benar peristiwa tersebut itu berjalan, benar-benar apa ya? Tidak ada hambatan gitu. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya nih, udah kita bukan ya. Kita lanjut ke refleksi ini tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ini gimana ya? Ada yang kurang yang maju? Atau berkelompok maju? Berkelompok maju, tapi kayaknya kalau maju. Oh ya, perwakilan kelompok ada maju ya? Oke, kita belajar ya. Berarti ya. Ini waktunya seperti kayaknya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo di kelompok 1 maju deh. Ini ditarik. Nanti. Ayo, maju deh. Kelompok 1. Masing-masing kelompok 2. Ayo. Ayo, ini. Dua aja deh. Kelompok 1 aja. Terus kelompok 2. 2 lagi. Ayo lagi. Kau dan. Nah, yang satu baca nih. Ayo, silakan kembali. Ini tadi jangan ganti. Bukan. Kelompok siapa tadi? Kelompok 1. Ini kelompok? Kelompok 2. Ini kelompok? Oh, berarti kelompok 1, 3, 2. Yang ini? Kelompok 3 tadi ya? Ini? Kelompok 2 ini kelompok? Oke, berarti 3, 2, 1. 1, 3, 2. Kita baca ya. Ya.